Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Amazon Product Recommendation System yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rini Safariani, Muhammad Akbar Zikri, Junazwa Humaira, dan Rodatul Fuad. Baik, langsung saja kita memasuki ke bagian pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita melakukan analisis, pasti kita melakukan yang namanya persiapan analisis. Kode ini digunakan untuk menyiapkan dan P dan berfungsi untuk olah metode administratif dibutuhkan dan model dan mengukur operasi model. Pesan peringatan diabaikan terjadi lebih. Output di bawahnya menyatakan bahwa terdapat 78.000 lebih observasi dan 4 kolom dalam daftar. Itu di kolom CL2 adalah integer. Kita dapat memasukinya ke format data time, tetapi kita tidak memerlukan standar waktu untuk analisis kita. Oleh karena itu, kita dapat menghilangkan kolom ini. Selanjutnya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan. Pertama, data 15 pertama dari dataset. Yang kedua, jelaskan distribusi ready. Ya, berapa total jumlah pengguna unik dalam data dan item unik. Yang keempat, apakah ada item yang telah diinteraksikan lebih dari satu kali oleh pengguna yang sama? Yang kelima, prediksi 5 item teratas untuk user ID sama dengan 4 dengan sistem rekomendasi berbasis kesamaan. Yang keenam, pengguna mana yang paling banyak berinteraksi dengan item dalam data. Lihat bagaimana distribusi interaksi pengguna item dalam data ini. Mari kita bahas yang pertama. Cetak 5 baris pertama dari dataset ini terdiri dari 3 kolom, yaitu user ID, item ID, dan rating. Data tersebut menunjukkan penilaian pengguna terhadap suatu item yang biasanya digunakan dalam sistem rekomendasi untuk menganalisis pola preferensi dan memberikan saran produk secara personal. Selanjutnya, jelaskan distribusi rating. Berdasarkan histogram, rating 5 memiliki jumlah rating tertinggi, yaitu lebih dari 4.000 kali. Rating 4 berada di urutan kedua dengan lebih dari 1.300K, dan rating 3 di urutan ketiga dengan sedikit lebih dari 500. Rating cenderung condong ke arah 4 dan 5 dibandingkan 1, 2, dan 3. Karena dataset ini sangat besar dan memiliki 7.000 lebih observasi, secara komputasional tidak memungkinkan untuk membangun model menggunakan keseluruhan data ini. Dan itu, terdapat banyak pengguna yang hanya memberikan sedikit rating kepada produk, serta pada produk yang hanya dipilih oleh sedikit pengguna. Oleh karena itu, kita dapat mengurangi ukuran dataset dengan mempertimbangkan beberapa asumsi logis. Di sini, kita akan mengambil pengguna yang telah memberikan setidaknya 50 rating dan produk yang memiliki setidaknya 5 rating. Karena saat berbelanja online pun, kita biasanya lebih memilih produk yang memiliki sejumlah rating tertentu. Selanjutnya, berapa total jumlah pengguna untuk data item ini? Dari output di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat 1.540 pengguna dalam dataset. Terdapat 5.689 item dalam dataset. Berdasarkan jumlah pengguna dan item unik, terdapat kemungkinan sebanyak 1.540 dikali 5.609.
Namun, kita memiliki 65.000 selanjutnya, ada yang namanya apakah ada item yang telah berinteraksi lebih dari sekali oleh pengguna yang sama. Dari faktor tersebut dapat diketahui bahwa jumlahnya sama dengan total jumlah observasi, yang berarti bahwa hanya terdapat sepasang interaksi item dan satu. Ada yang namanya prediksi 5 item teratas untuk user ID 4 dengan sistem rekomendasi berbasis kesamaan. Dari 40 samping dapat kita lihat bahwa item ID binomo telah berinteraksi dengan pengguna terbanyak yaitu 2006 kali. Namun masih terdapat kemungkinan interaksi tambahan karena terdapat 1.540 pengguna unik dalam database. Untuk 1.334 pengguna yang belum berinteraksi tersebut, kita dapat membangun sistem rekomendasi untuk prediksi siapa yang paling mungkin berinteraksi dengan item tersebut. Dari program ini, kita dapat melihat bahwa item ini disukai oleh selisih pengguna karena jumlah yang diterima dapat lebih tinggi dengan jumlah yang lain. Tetapi jumlah rating 1 dan 2 jauh lebih besar daripada 4 atau 5, yang menunjukkan bahwa item tersebut tidak disukai oleh sebagian besar pengguna. Selanjutnya, ada yang namanya pengguna mana yang paling banyak berinteraksi sistem dalam. Dari output samping dapat kita lihat bahwa pengguna dengan user ID ADL telah berinteraksi dengan jumlah item terbanyak yaitu 2.295 kali. Namun masih terdapat banyak kemungkinan yaitu 5.394 interaksi tambahan karena terdapat 5.689 item unik dalam database. Untuk 5.394 item yang belum interaksi tersebut, kita dapat membangun sistem rekomendasi untuk memprediksi item mana yang paling memungkinkan akan dilihat oleh peneliti. Selanjutnya, ada yang tanya bagaimana distribusi interaksi pengguna dalam dataset. Dapat kita lihat bahwa distribusinya cenderung kanan, hanya sedikit pengguna berinteraksi dengan lebih dari 30. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh kawan. Baik, terima kasih kepada Kak Rini. Nah, selanjutnya, dalam menentukan rekomendasi pengguna, kami menggunakan 5 model. Model pertama yaitu sistem rekomendasi berdasarkan peringkat. Nah, pada sistem rekomendasi berbasis peringkat ini, dia memberikan saran berdasarkan item paling populer, di mana pendekatan ini efektif untuk mengatasi masalah konstan, yaitu saat pengguna baru belum memiliki riwayat interaksi, sehingga sistem belum bisa memberikan rekomendasi personal. Dalam situasi tersebut, sistem menggunakan popularitas item untuk memberikan rekomendasi awal. Nah, cara membangun sistem rekomendasi berdasarkan peringkat ini dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama itu menghitung rata-rata dari semua rating untuk setiap item. Yang kedua, menghitung jumlah rating untuk setiap item. Yang ketiga, membuat data frame dengan rata-rata rating dan jumlah rating. Yang keempat, mencari item dengan jumlah interaksi minimum. Dan yang terakhir, mengurutkan nilai berdasarkan rata-rata rating. Next. Nah, berikut merupakan rekomendasi 5 item berdasarkan model 1. Dapat terlihat bahwa 5 item akan direkomendasikan oleh model pertama ini. Kita kembali ke sintaks. Nah, pada sintaks terdapat bahwa untuk menghitung rata-rata kita dapat menggunakan average rating sama dengan rating group by item ID rating titik min. Min ini digunakan untuk rata-rata. Untuk jumlah rating kita dapat menggunakan titik count. Dan untuk membuat data frame kita dapat membuat PD data frame. Ini mana dia akan menentukan average rating, rata-rata rating, dan count rating, jumlah rating. Nah, berikut merupakan tampilan awal atau 5 tampilan data pertama dari rata-rata rating dan rating count-nya. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan tersebut, kita akan mencari item dengan jumlah interaksi minimum. Dapat menggunakan sintak sebagai berikut. Data dalam kurung siku, data dalam kurung siku rating count. Besar dari main interaksi. Setelah kita menentukan item dengan jumlah interaksi minimum, kita mengurutkan nilai berdasarkan rata-rata rating. Nah, didapatkan 5
item teratas dengan minimal 50 interaksi sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu model kedua, yaitu sistem rekomendasi berdasarkan collaborative filtering. Nah, pada sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering ini, ialah mode itu, maaf, ialah metode yang memberikan rekomendasi dengan memanfaatkan kesamaan perilaku atau preferensi antar pengguna. Nah, prinsip utamanya adalah pengguna yang memiliki kesamaan di masa lalu kemungkinan akan menyukai hal yang sama di masa depan. Nah, terdapat dua jenis collaborative filtering. Yang pertama, simulasi neckboard atau neckboard based. Yang kedua, model based. Nah, model simulasi adalah pendekatan ini didasarkan pada kesamaan antar pengguna atau antar item. Sistem ini menghitung tingkat kemiripan, misalnya menggunakan quotient similarity atau person correlation untuk menentukan siapa atau apa yang paling mirip. Dan yang kedua yaitu model base. Model base ini adalah model yang menggunakan teknik ML atau model matematis yang mempelajari pola tersembunyi dari data pengguna dan item, lalu memprediksi kemungkinan item. Ini menggunakan machine learning. Nah, untuk membangun sistem model yang kedua ini, kita dapat menggunakan Gaussian similarity dan memanfaatkan KNN, Kinect Board, atau tetangga terdekat. Yang pertama, kita mengimport kelas dan fungsi yang diperlukan dari library suppress. Yang kedua, membuat dataset menggunakan kelas reader dan dataset. Yang ketiga, mengubah dataset menjadi dataset suppress dan membaginya menjadi data trend dan data test. Yang keempat, membangun sistem rekomendasi berbasis kesamaan pertama sebagai baseline menggunakan consonant, similarity, dan KNN. Yang kelima, melatih algoritma pada data trend set. Yang keenam, kita akan memprediksi rating untuk data set data testing. Yang ketujuh, menghitung RMS. Yang kedelapan, prediksi rating. Dan yang kesembilan, meningkatkan sistem rekomendasi berbasis kesamaan dengan menyetel hyperparameternya. Yang ke-10, melihat metrik evaluasi. Dan terakhir, membangun model akhir dengan nilai hyperparameter yang telah disetel melalui grid set cross validation. Nah, ada pun 5 pertanyaan yang ada pada model ini. Nah, yang pertama itu kita akan menampilkan tampilan awal dari user ID dan item ID serta rating yang diberikan. Berikut merupakan tampilan awalnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat instansi reader dengan skala rating yang diharapkan dengan menggunakan sintak reader dalam kurung rating skala sama dengan 0,5. Setelah itu kita membuat dataset rating. Setelah kita membuat dataset rating seperti sintak di sini, kita akan membagi data menjadi dataset pelatihan tren dan pengujian tes dengan data trennya itu sebesar 0,7 atau 70% dan data testingnya itu 30%. Nah, kita akan membangun sistem rekomendasi berbasis kesamaan pertama sebagai baseline menggunakan consonant, similarity, dan KNN. Berikut merupakan sintaknya. Dapat dilihat bahwa setelah kita melakukan algoritma pada train set, kita akan memprediksi rating untuk data testingnya. Ini mana kita akan menghitung RMSE-nya. Dapat dilihat bahwa RMSE-nya itu 1,05. Nah, kemudian kita akan memprediksi pengguna dengan item user ID sama dengan 0 dan item ID-nya itu 3106 serta item ID-nya 100. Dapat terlihat bahwa untuk yang 3106 dia akan menghasilkan nilai 4,29 item prediksinya. Sedangkan untuk yang item ID 100 dia akan menghasilkan item prediksinya itu 4. Di sini. Kita akan melakukan penyetelan hyperparameter. Seperti yang kita ketahui, penyetelan maaf, seperti yang kita ketahui, penyetelan hyperparameter ini untuk membuat model menjadi lebih baik. Setelah kita menyetel hyperparameter menggunakan sintak ini, kita akan melihat metrik evaluasinya. Dapat lihat bahwa ini merupakan metrik evaluasinya. Setelah kita melakukan ini, kita akan membangun model akhir dengan menggunakan nilai hyperparameter yang telah disetel yang diperoleh melalui gate set cross validation. Dapat lihat bahwa RMS-nya itu menurun dari yang 1,05 menjadi 0,98 seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita akan memprediksi menggunakan hyperparameter ini untuk yang item ID 3106 dan item ID 100. Untuk yang 3106, dia
mendapatkan rating prediksinya itu 4,9. Dan untuk yang item ID 100, dia akan mendapatkan rating prediksinya itu 4,9. Nah, ini merupakan 5 pengguna dengan tetangga terdekat. Berarti item ID-nya itu berdasarkan tetangga terdekatnya. Itu 7, 12, 14, 23, dan 47. Dan ini merupakan berisi 5 item teratas menggunakan cinta ini dengan unsur ID-nya itu sama dengan yang 4. Dan hasil prediksinya itu yaitu item ID-nya itu 850 dengan prediksi ratingnya itu 5. eh, Item ID-nya 2857 dengan prediksi ratingnya itu 4,87 sampai dengan eh, item ID-nya itu 4119 sampai dengan prediksi ratingnya itu 4,83. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jude. Baik, selanjutnya model 3 yaitu sistem rekomendasi berbasis kolaboratif item, di mana sistem ini merupakan salah satu metode dalam rekomendasi sistem yang memberikan saran produk kepada pengguna berdasarkan kemiripan antar produk atau antar item yang dimana yang sudah pernah diberi rating atau digunakan oleh pengguna atau user sebelumnya. Dengan kata lain, sistem ini tidak mencari pengguna yang mirip, melainkan mencari produk yang mirip satu sama lain berdasarkan pola penilaian atau rating yang telah diberikan oleh pengguna sebelumnya. Jadi bagaimana sih membangun sistem ini? Sistem ini dapat dibangun dengan cara yang pertama kita mengumpulkan data rating pengguna terhadap produk terlebih dahulu, lalu menghitung tingkat kemiripan antar produk bisa dengan menggunakan rumus Quotient Similarity atau menggunakan rumus Person Correlation. Lalu melakukan prediksi rating yang belum diberikan pengguna berdasarkan produk-produk yang sudah dia nilai dan tingkat kemiripannya. Lalu yang terakhir kita merekomendasikan produk baru yang memiliki prediksi rating tertinggi. Lalu selanjutnya membangun model dan mencari nilai RMSE berdasarkan sintaks dan output yang dihasilkan dapat dilihat bahwa nilai RMSE yang diperoleh yaitu sebesar 1,0697, di mana nilai ini menunjukkan model sudah cukup mampu dalam mengenali kesamaan antar item dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan pengguna sebelumnya. Meskipun akurasinya itu masih bisa ditingkatkan, misalnya melalui algoritma yang lebih kompleks seperti SVD agar hasil prediksinya itu lebih mendekati rating sebenarnya. Lalu selanjutnya kita melakukan prediksi rating. Yang pertama kita melakukan prediksi rating kepada user 0 untuk item 3096, di mana dari hasil prediksi rating tersebut rating yang dihasilkan itu adalah 4, sedangkan model similarity based baseline itu memperkirakan ratingnya sebesar 4,29. Namun berdasarkan output model, terdapat catatan bahwa prediksi ini tidak sepenuhnya valid karena not enough neighbors, yang artinya model ini tidak memiliki cukup data tetangga atau cukup data terdekat di mana item serupanya itu digunakan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Baik, selanjutnya kita melakukan prediksi rating kepada user 0 untuk item ke 100, di mana dari hasil prediksi rating tersebut didapatkan rating yang diperoleh adalah 5, di mana nilai ini menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan kesamaan antar item, sistem merekomendasikan bahwa pengguna kemungkinan besar akan menyukai item ini dengan sangat tinggi meskipun belum ada riwayat interaksi dengan user 0 sebelumnya. Baik, selanjutnya kita melakukan penyesuaian hyperparameter. Dari berdasarkan sintaks dan output yang dihasilkan, itu proses tuning hyperparameter menggunakan grid search CV. Tunggu, salah.
Lalu selanjutnya kita melakukan penyesuaian hyperparameter, di mana berdasarkan sintaks dan output yang dihasilkan, proses tuning hyperparameter ini menggunakan grid search CV yang dilakukan untuk mencari kombinasi parameter terbaik pada algoritma KNN Basic. Setelah model dioptimalisasi, maka model terbaik yang diperoleh itu dengan menggunakan kombinasi parameter sebagai berikut, yaitu di mana K-nya 20, min K-nya itu 6, similarity-nya itu MSD, dan user base-nya itu false. Dan berdasarkan hasil tersebut, nilai evaluasi yang didapat adalah 0,976. Lalu setelah kita melakukan optimalisasi model, maka kita melakukan prediksi rating kembali, di mana yang pertama kita melakukan prediksi rating kepada user 0 untuk item 3000 untuk item ke 3096. Berdasarkan hasil prediksi rating di atas, kita dapat membandingkan bahwa model dasar memprediksi rating sebesar 4,29 dan model yang telah dioptimalisasi tadi itu memprediksi rating sebesar 4,29 juga, sedangkan rating aktualnya itu adalah 4. Lalu kita juga memprediksi rating kepada user 0 untuk item ID ke 100, di mana jika kita membandingkan rating yang diprediksi di atas, kita dapat melihat bahwa model dasar yang sebelum dioptimalisasi itu memprediksi rating sebesar 5, sedangkan model yang telah dioptimalisasi tadi memprediksi rating sebesar 4,29. Nah, berdasarkan hasil sistem rekomendasi kolaboratif filtering di atas, kita dapat melihat bahwa kita dapat mengidentifikasi 5 pengguna yang mirip dengan user 4, yaitu pengguna 132, pengguna ke 213, pengguna ke 473, pengguna ke 1636, dan pengguna ke 393. Dan juga kita dapat mengidentifikasi hasil prediksi 5 item teratas yang ratingnya diberikan paling tinggi oleh user 4, di mana salah satu contohnya itu item ke 5155 akan diberikan rating sebesar 4,84 oleh user 4 gitu. Dan beberapa item-item selanjutnya yang diberikan rating tinggi oleh si user 4 ini. Nah, adapun model keempat akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penyetelan hiperparameter untuk sistem rekomendasi kolaboratif, filtering berbasis SVD, baseline, dan menemukan RMSE untuk sistem rekomendasi collaboration filteringnya berbasis SVD juga yang telah disetel. Di sini kita dapat lihat bahwa outputnya yaitu ada nilai RMSE sebesar 0,9232, di mana tugas ini melibatkan penyetelan hiperparameter pada algoritma SVD atau Singular Value Decompositions untuk sistem rekomendasi kolaboratif filtering dengan tujuan meminimalisirkan nilai RMSE atau kombinasi yang optimal yang bagus itu dengan nilai RMSE terendah. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan prediksi rating dengan menggunakan user ID 0 pada item ID 3906 dan item ID 100 dengan menggunakan kolaboratif filtering berbasis SVD juga. Dapat lihat pada item pada item 3906 untuk user ID-nya 0 dapat dilihat seperti output di atas. Lalu untuk user ID 0 dan item ID-nya 100 dapat dilihat seperti output di bawah ini. Nah, berdasarkan kedua output tersebut dapat dibandingkan bahwa prediksi di atas dapat lihat peringkat prediksi model dasar sebesar 4,82 dan model yang dioptimalkan prediksi peringkat sebesar 4,57, sedangkan peringkat aktualnya yaitu sebesar 4.
Selanjutnya yaitu kita melakukan prediksi 5 item teratas untuk user ID 4 dengan sistem rekomendasi berbasis SPD. Berikut adalah outputnya, di mana di sini untuk pengguna dengan ID 4 akan direkomendasikan atau sistem yang direkomendasikan yaitu seperti pada output ini, yaitu dengan item ID 920, 5194, 1309, 1597, dan 4258. Baik, selanjutnya di sini merupakan output perbandingan peringkat untuk memprediksi sistem rekomendasi berbasis kesamaan terhadap peringkat aktual dengan pengguna atau user ID 4. Seperti output ini. Berdasarkan plot tersebut, dapat dilihat bahwa distribusi peringkat yang diprediksi sangat mirip dengan distribusi peringkat aktual, di mana total batang peringkat yang diprediksi hampir sama dengan total batang untuk prediksi aktualnya. Kita dapat melihat lebih banyak nilai prediksi antara 4 dan 5. Hal ini wajar karena peringkat aktual selalu memberikan nilai diskrit, kayak seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun peringkat kontinu dapat karena kita mengambil peringkat agregat dari tetangga terdekat pengguna tertentu. Namun prediksi ini terlihat lebih baik dibandingkan dengan distribusi peringkat aktual. Selanjutnya yaitu output perbandingan peringkat prediksi oleh sistem rekomendasi berbasis faktorial matriks terhadap peringkat aktual masih sama untuk user ID 4. Berdasarkan output ini dapat dilihat menunjukkan hasil yang cenderung sedikit lebih optimal atau lebih tinggi dibandingkan rating aktualnya. Meskipun kedua distribusi tumpang tindih secara signifikan dan berada di rentang 4 hingga 5, distribusi rating diprediksi lebih terpusat dan berpuncak bergeser sedikit ke kanan dibandingkan rating aktual. Ini berarti kemungkinan SVD yang dioptimalkan cenderung melebih-lebihkan estimasi nilai rating untuk item yang sudah pernah dilihat pengguna. Selanjutnya, yaitu menghitung nilai presisi dan recall untuk masing-masing 6 model yang telah didapat untuk K5, K10 ini untuk menghasilkan 6, ini dihasilkan dari 6 kali 2 kali 2, 24. Nilai numerik ini dihitung untuk presisi dan recall. Nah, berdasarkan nilai tersebut, apakah kita dapat mengambil hal yang menarik? Yang pertama, kita dapat melihat di sini yaitu output untuk nilai recall K5 dan K10. Penyaringan kolaboratif menggunakan interaksi berbasis penggunaan pengguna bekerja baik pada nilai K dengan nilai presisi mendekati 84% untuk K sama dengan 10 dan mendekati 86% untuk K sama dengan 5. SVD yang disetel memiliki RMSE yang lebih baik daripada semua model, tetapi penyaringan kolaboratif menggunakan interaksi berbasis pengguna jika memberikan hasil yang baik berdasarkan nilai presisi dan recall untuk K sama dengan 10. Model akhir akan bergantung pada persyaratan bisnis. Apakah mereka harus meminimalkan RMSE atau memaksimalkan presisi dan recall. Selanjutnya, membandingkan hasil baseline untuk semua model. Di sini dapat dilihat beberapa model di mana ada algoritma nilai item untuk item ID 3906, item ID 100, dan nilai akurasi dan nilai evaluasinya. Dapat dilihat di sini untuk masing-masing model. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu model item-item baseline umumnya lebih unggul daripada user baseline karena karakteristik item lebih stabil dan lebih mudah diukur kesamaannya dibandingkan dengan preferensi pengguna yang cenderung lebih berubah-ubah. Lalu, yang kedua, model CF yang telah disetel, misal melalui optimalisasi hiperparameter seperti ukuran neckboard, hood menghasilkan performa yang jauh lebih baik daripada versi baseline mereka. Pada versi awalnya, penyetelan memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap pola spesifik data menghasilkan prediksi yang lebih optimal. Lalu yang ketiga yaitu CF tradisional, di mana menggunakan kesamaan langsung antar entitas atau neckboard hood based, sedangkan faktorisasi matriks SVD menemukan kesamaan secara tidak langsung melalui penemuan faktor laten yang mendasari interaksi pengguna item. Selanjutnya, model faktorial matriks atau SVD secara umum mengungguli SV tradisional karena kemampuannya untuk mengatasi masalah matriks jarang yang mengidentifikasikan pola tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh pengukuran kesamaan secara langsung.
Selanjutnya, faktorisasi matriks atau SVD hampir selalu memberikan peningkatan performa yang signifikan, lebih rendah presisi atau recall lebih tinggi dibandingkan model neighborhood based. Ini karena faktorisasi matriks mampu mengeneralisasi interaksi pengguna item secara lebih efektif melalui faktor laten, menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat pada data yang tersebar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.